Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagi orang percaya, setiap waktu adalah anugerah Allah. Dan hari ini kita masih menerima berkat-Nya dalam firman-Nya. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, ketika Yesus masih berada di dunia, Dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga Maria. Dia bekerja dan melayani di daerah di mana Dia dibesarkan. Karena itu ketika Yesus mulai melayani, banyak orang bertanya dan menghubungkannya dengan keluarga Maria. Pada satu sisi banyak orang merasa takjub, tetapi pada sisi lain ada juga yang meragukannya, hingga selalu mengaitkannya dengan keluarga. Itulah sebabnya ketika orang berkata bahwa ibumu dan saudaramu ada di sini, lalu Yesus menjawab dengan renungan kita hari ini yang berkata, tetapi Ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Lukas 8 ayat 21. Saudara-saudara, inilah pergumulan bagi agama-agama di sekitar kita, bahwa Yesus selalu dikaitkan dengan kemanusiaannya dan keluarga. Padahal sebenarnya kalau Yesus datang ke dunia, itu artinya Allah memakai langgam manusia untuk menunjukkan rencananya agar manusia semakin gampang mengetahui. Bagi orang percaya, perjalanan kehidupan adalah sebuah pagelaran panjang tindakan Tuhan atas seluruh ciptaan. Karena melalui hidup, rencana, dan keinginan Tuhan dinyatakan. Belajar dari perjalanan kehidupan itu sendiri, kita memahami dan mengerti bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah berhenti memberikan anugerah-Nya. Walaupun manusia sering tidak memahami dan mengerti kehendak Tuhan, namun berkat-Nya selalu ada. Mengulang kembali sejarah panjang kehidupan mulai dari penciptaan hingga kini, itu merupakan tindakan kolosal Tuhan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri tanpa Tuhan. Walau ciptaan itu selalu hidup di tengah kejahatan, kedegilan, umat manusia yang sering bertindak melawan Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan, ingin memaksa kehendak kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu panjang sabar, penuh kasih setia. Saudara-saudara, kasih yang tak terbatas yang dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus adalah perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa, karena kasih itu tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa balas jasa. Padahal kalau dari segi keberadaan manusia itu sendiri yang penuh dengan dosa dan kejahatan, kita sebenarnya tidak punya hak untuk dikasihi. Kita seharusnya mendapat hukuman, namun semuanya itu dibalas dengan kasih-Nya. Kasih tidak pernah berubah hingga ke akhir zaman. Saudara-saudara, di tengah kondisi dunia yang mengharuskan setiap orang untuk menata ulang segala pemahaman tentang kehidupan dan bagaimana mengenal Yesus, karena akibat semua perubahan zaman dan canggihnya teknologi, dampaknya sangat luar biasa, di mana banyak orang harus kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, sumber kehidupan, kehilangan harapan, kebebasan, kemerdekaan, dan peluang, dan memaksa setiap orang harus menahan diri, menguasai diri sendiri. Bagaimana semuanya ini nanti? Apakah Tuhan tidak lagi memperhatikan umat-Nya? Kenapa Tuhan seakan membiarkan ini terjadi? Ini yang mungkin sering menjadi pertanyaan. Jangan pernah berpikir seperti itu, sebab kasih setia Tuhan masih tetap tidak pernah berubah. Barangkali kita yang harus berubah, melihat segala sesuatu dari sudut kehendak Tuhan. Ini yang perlu dikaji dan diperbaharui. Percayalah, kasih-Nya akan tetap setia. Betapa firman ini membawa kita melihat segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib.
agar kita kuat dan teguh dalam segala pergumulan dan kehidupan. Kita bisa saja berada dalam pusaran peradaban yang luar biasa. Banyak yang harus berubah, mulai dari pola hidup, tata cara bekerja hingga bentuk peribadatan atau kebaktian. Kebiasaan lama harus diubah, cara lama harus diperbaharui dengan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Terbitnya matahari setiap pagi, berembusnya angin, turunnya hujan, adanya daratan, gunung, sungai, lautan yang menjadi sumber kehidupan, adanya keluarga, anak-anak, bangsa, negara, semua fasilitas yang dapat dipergunakan. Itulah cara Tuhan memelihara semua ciptaan. Itulah pertanda kasih Tuhan tidak berkesudahan. Amin.